Air danau tenang di bawah sinar matahari senja yang mulai meredup, tapi hati Aulia bergejolak seperti ombak yang tak terlihat. Rina, teman dekat kakaknya, duduk di sampingnya dengan pancing di tangan, tapi matanya tak fokus pada air. Tiba-tiba, Rina berpaling, suaranya gemetar, "Aulia, aku harus bilang ini sekarang, atau aku akan gila. Aku mencintaimu bukan sebagai teman." Aulia merasa dunia berhenti berputar, tangannya yang memegang joran terlepas, dan air danau menyambutnya dengan cipratan dingin yang menusuk tulang. Bagaimana bisa? Rina, perempuan yang selalu tampak kuat dan mandiri, kini memandangnya dengan mata penuh harap dan ketakutan. Aulia, gadis berusia 25 tahun dari keluarga tradisional di Jakarta, tak pernah membayangkan momen seperti ini. Keluarganya, dengan ayah yang seorang ulama kecil di masjid lingkungan dan ibu yang sibuk mengurus rumah tangga, selalu menekankan nilai-nilai agama dan norma masyarakat. "Kita perempuan harus menikah dengan pria baik, punya anak, itu jalan surga," kata ibunya sering. Tapi sekarang, di tepi danau Situ Gintung ini, jauh dari hiruk-pikuk kota, Aulia merasa seperti sedang ditarik ke dalam pusaran yang tak dikenal. Rina melanjutkan, suaranya hampir berbisik, "Aku tahu ini salah di mata banyak orang, tapi bagiku, ini yang paling benar. Aku sudah lama memendam ini, sejak kita sering bertemu di rumah kakmu." Aulia ingat pertemuan-pertemuan itu. Rina datang dengan senyum lebar, membawa oleh-oleh dari perjalanan kerjanya sebagai jurnalis, dan selalu punya cerita yang membuat Aulia tertawa. Tapi ada sesuatu di tatapan Rina yang selalu membuat Aulia gelisah, sesuatu yang kini terungkap. "Kenapa sekarang?" tanya Aulia, suaranya parau. Rina menatap air danau, "Karena aku tak bisa bohong lagi. Kakakmu bilang kau akan dijodohkan dengan anak temannya. Aku tak mau kehilanganmu tanpa mencoba." Kata-kata itu seperti pukulan. Aulia memang baru saja diberi tahu oleh ayahnya tentang rencana perjodohan dengan Aisal, pemuda dari keluarga sejawat. Itu seharusnya membuatnya bahagia, tapi kenapa hatinya malah berat? Malam itu saat mereka pulang, Aulia tak bisa tidur. Gambar Rina terus muncul di benaknya, rambut hitam panjang yang dibiarkan tergerai, mata coklat yang penuh api, dan senyum yang selalu menyembunyikan rahasia. Apakah dia juga merasakan hal yang sama? Aulia menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Di Indonesia, di mana undang-undang tak melindungi hubungan seperti ini, dan masyarakat sering memandangnya sebagai dosa besar, apa yang bisa dia lakukan? Pagi harinya, Aulia bangun dengan kepala pusing. Dia bekerja sebagai guru di sebuah sekolah negeri di pinggiran Jakarta, tempat di mana rekan-rekannya sering bergosip tentang kehidupan pribadi. "Kau harus cepat nikah, Aulia, umurmu sudah matang," kata Bu Siti, kepala sekolah, kemarin. Aulia tersenyum paksa, tapi sekarang, setelah pengakuan Rina, segalanya terasa berbeda. Dia memutuskan untuk bertemu Rina lagi, di kai kecil dekat kantornya. Rina datang dengan wajah cemas, "Maafkan aku jika aku membuatmu tak nyaman." Aulia menggeleng, "Aku bingung, Rin. Aku tak tahu apa yang kurasakan." Percakapan mereka mengalir, dari kenangan masa kecil hingga mimpi-mimpi yang tak pernah dibagikan. Rina bercerita tentang masa lalunya, tumbuh di keluarga broken home di Bandung, di mana ayahnya meninggalkan ibunya karena skandal, dan bagaimana dia menemukan ketertarikan pada perempuan saat kuliah. "Aku pernah mencoba menikah dengan pria, tapi itu bohong besar. Aku tak bisa hidup seperti itu." Aulia mendengarkan, hatinya teriris. Dia sendiri tak pernah merasa tertarik pada pria secara romantis, Aisal hanyalah pilihan aman yang disetujui keluarga. Tapi mengakui itu berarti menghadapi badai. Sore itu saat pulang, Aulia melihat ibunya sedang menyiapkan makanan. "Ayahmu bilang Aisal mau datang besok. Kau harus siap-siap."
Aulia mengangguk, tapi dalam hati, dia merasa seperti sedang ditarik kedua arah. Malamnya, pesan dari Rina datang, aku tak memaksa, tapi pikirkanlah. Kita bisa mulai dari pertemanan yang lebih dalam. Aulia menatap layar ponsel, jarinya ragu-ragu. Akhirnya, dia mengetik, baiklah, mari kita coba. Itu adalah keputusan pertama yang membuatnya merasa hidup, tapi juga takut. Hari-hari berikutnya berlalu dengan pertemuan rahasia. Mereka jalan-jalan di taman kota, berbagi cerita di bawah pohon rindang, dan Aulia mulai merasakan getar yang tak bisa dijelaskan. Tapi bayang-bayang keluarga selalu ada. Kakaknya, Andi, yang bekerja sebagai insinyur, sering bertanya, kenapa kau sering bertemu Rina? Dia temanku, tapi kau seperti saudara sekarang. Aulia tersenyum, menyembunyikan rahasia. Suatu hari, di sebuah warung makan pinggir jalan, Rina memegang tangan Aulia di bawah meja. Sentuhan itu hangat, tapi Aulia menarik tangannya cepat, takut dilihat orang. Ma, aku belum siap, katanya. Rina mengerti, tapi matanya menunjukkan kekecewaan. Konflik mulai muncul. Aulia merasa bersalah karena menyembunyikan ini dari keluarga, tapi juga takut kehilangan Rina. Di sekolah, rumor mulai beredar tentang perempuan yang salah orientasi, dan Aulia merasa seperti sedang diawasi. Malam itu, dia bermimpi buruk, ayahnya mengusirnya dari rumah, masyarakat menunjuk-nunjuk, dan Rina pergi meninggalkannya. Bangun dengan keringat dingin, Aulia sadar bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan harganya mungkin terlalu mahal. Aulia mulai merasakan perubahan dalam dirinya, seperti bunga yang mekar di musim hujan tapi takut akan badai. Pertemuan dengan Rina semakin sering, tapi selalu di tempat tersembunyi, kayak kecil di gang sempit, atau taman di pinggiran kota yang jarang dikunjungi. Setiap kali mereka bertemu, Aulia merasa hatinya lebih ringan, tapi beban pikiran semakin berat. Bagaimana jika keluargaku tahu, tanyanya suatu sore saat mereka duduk di bangku taman. Rina memandangnya lembut, kita tak perlu buru-buru. Yang penting kita bahagia sekarang. Tapi Aulia tahu itu tak semudah itu. Di rumah, tekanan dari orang tua semakin kuat. Ayahnya, Pak Hadi, sering membahas perjodohan dengan Aisal. Dia anak baik, dari keluarga taat. Kau akan bahagia bersamanya, katanya saat makan malam. Aulia mengangguk, tapi matanya menghindari tapan ayah. Ibunya, Bu Sari, menambahkan, di usiamu ini, banyak gadis sudah punya anak. Jangan sampai kau dianggap perawan tua. Kata-kata itu seperti jarum yang menusuk. Aulia ingat bagaimana masyarakat di lingkungannya memandang perempuan lajang, curiga, kasihan, atau bahkan tuduhan tak berdasar. Di Indonesia, di mana nilai-nilai konservatif masih kuat, terutama di kalangan Muslim seperti keluarganya, hubungan sesama jenis adalah tabu besar. Berita tentang penggerebekan komunitas LGBT di media sering membuat ayahnya marah. Itu pengaruh Barat, merusak moral bangsa, gumamnya. Aulia merasa seperti sedang berjalan di atas tali tipis. Di sisi lain, Rina mulai membuka diri lebih dalam. Dia bercerita tentang pengalaman pahitnya, pernah diusir dari pekerjaan lama karena rumor tentang orientasinya, dan bagaimana dia harus berpura-pura di depan keluarga. Aku punya adik perempuan yang masih kecil. Aku tak mau dia terpengaruh negatif karena aku, katanya dengan suara bergetar. Aulia merasa simpati, tapi juga takut. Apa kita bisa bertahan seperti ini? Rina menggenggam tangannya, kali ini Aulia tak menariknya. Kita harus kuat. Cinta bukan dosa jika tak menyakiti orang. Tapi benarkah? Aulia mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri. Di masjid, saat sholat Jumat, khotbah tentang pernikahan membuatnya gelisah. Imam bilang pernikahan adalah setengah agama, antara pria dan perempuan. Aulia merasa seperti orang berdosa.
Malamnya, dia menangis sendirian di kamar, memeluk bantal. Besoknya, Aisal datang ke rumah. Dia pria tampan, sopan, bekerja sebagai akuntan. "Aulia, aku senang bisa mengenalmu lebih dekat," katanya dengan senyum. Aulia tersenyum balik, tapi hatinya dingin. Saat mereka berbincang di ruang tamu, ayah dan ibu memandang bangga. Tapi Aulia tak bisa fokus, pikirannya melayang ke Rina. Setelah Aisal pulang, ayah berkata, "Dia cocok untukmu. Kita bisa lanjut ke lamaran." Aulia merasa terjebak. Dia menghubungi Rina, "Aku tak bisa terus begini. Keluargaku memaksa." Rina mengajak bertemu di sebuah pantai kecil di Ancol. Di sana, di bawah angin laut, Rina berkata, "Kau harus pilih, hidup untuk orang lain atau untuk dirimu sendiri." Kata-kata itu membuat Aulia marah. "Mudah bagimu bilang begitu. Kau sudah mandiri, aku masih bergantung pada keluarga." Pertengkaran pertama mereka pecah, suara mereka tertutup deru ombak. Rina menangis, "Aku tak mau memaksamu, tapi aku tak bisa menunggu selamanya." Aulia pulang dengan hati hancur. Hari-hari berikutnya, dia menghindari Rina. Di sekolah, dia fokus pada murid-muridnya, tapi pikiran tak pernah tenang. Suatu hari, teman sekolahnya, Nita, bertanya, "Kau kenapa? Kelihatan murung." Aulia hampir curhat, tapi mengurungkan niat. Nita yang konservatif pernah bilang buruk tentang LUT. "Itu penyakit, bisa disembuhkan," katanya dulu. Aulia merasa sendirian. Akhirnya, dia memutuskan bertemu Rina lagi. Di sebuah kedai kopi, mereka berdamai. "Makan aku," kata Aulia. Rina memeluknya pelan, "Kita sama-sama belajar." Tapi kedamaian itu rapuh. Kakaknya, Andi, mulai curiga. "Kenapa kau sering keluar malam? Dengan siapa?" Aulia berbohong, "Dengan teman sekolah." Andi menggeleng, "Hati-hati, jangan sampai keluarga malu." Tekanan semakin meningkat. Aulia mulai merasakan gejala stres, susah tidur, nafsu makan hilang. Di sisi lain, Rina mendapat promosi di pekerjaannya, tapi dia tolak karena tak mau pindah kota dan meninggalkan Aulia. "Itu pengorbanan kecil," katanya. Aulia merasa bersalah. "Kau jangan korbankan karirmu karena aku." Rina tersenyum pahit, cinta itu tentang pengorbanan. Tapi Aulia tahu pengorbanan itu punya harga. Suatu malam, saat Aulia sedang bersama Rina di apartemen kecilnya, telepon dari ibu datang. "Pulang sekarang. Ayah sakit." Aulia panik, bergegas pulang. Ayahnya mengalami serangan jantung ringan karena stres kerja. Di rumah sakit, ayah memandangnya lemah, "Janji padaku kau akan menikah dengan Aisal. Itu keinginan terakhirku jika aku mati." Aulia menangis, "Jangan bilang begitu, ya." Tapi janji itu mengikatnya. Pulang dari rumah sakit, dia hubungi Rina, "Kita harus berhenti." Rina terdiam di ujung telepon, lalu menangis. "Kenapa?" "Karena ayahmu." Aulia menjelaskan, tapi Rina marah, "Kau pilih keluarga daripada kita." Percakapan berakhir buruk. Aulia merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya. Hari berikutnya, Aisal datang lagi, membawa cincin. "Aku ingin melamarmu." Aulia ragu, tapi tekanan keluarga membuatnya mengangguk. Kabar pertunangan menyebar, dan Rina menghilang dari hidupnya. Aulia merasa kosong, tapi berpikir ini jalan benar. Tapi benarkah? Malam-malamnya dipenuhi mimpi tentang Rina, dan hatinya berteriak bahwa ini salah. Kehidupan Aulia setelah pertunangan seperti kabut tebal yang menyelimuti Jakarta di musim hujan, membuat segalanya terasa lembab dan berat. Aisal baik, selalu mengajaknya makan malam atau jalan-jalan, tapi setiap sentuhan tangannya terasa asing, seperti memegang benda milik orang lain.
Kau bahagia kan? Tanya Aisal suatu hari di restoran. Aulia tersenyum paksa, ya tentu. Tapi dalam hati, dia merindukan Rina. Sudah 2 bulan sejak putus, dan Rina tak pernah hubungi lagi. Aulia coba cari di media sosial, tapi akun Rina priat. Di rumah, keluarga bahagia. Ibu sibuk merencanakan pernikahan, kita undang tetangga semua, biar mereka tahu anak kita berhasil. Ayah, yang sudah pulih, sering memuji Aisal. Dia akan jadi suami baik. Tapi Aulia merasa seperti boneka yang digerakkan orang lain. Di sekolah, rekan-rekan mengucapkan selamat. Nita bahkan bilang, akhirnya kau normal. Kata normal itu menusuk. Apa artinya normal di masyarakat ini? Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT semakin ketat dan demonstrasi sering terjadi, Aulia merasa seperti minoritas yang tak terlihat. Suatu hari, dia melihat berita tentang pasangan lesbian yang diusir dari kampung. Hatinya sakit. Apa aku salah, gumamnya sendirian. Malam itu, Andi datang ke kamarnya. Aku tahu tentang Rina. Aulia kaget, wajahnya pucat. Apa maksudmu? Andi duduk, suaranya serius, aku lihat kalian sering bertemu. Rina pernah cerita padaku dulu tentang seleranya. Kau jangan terpengaruh. Aulia menangis, ini bukan pengaruh, Kak. Ini aku. Andi marah, jangan gila. Keluarga kita akan hancur. Pikirkan ayah dan ibu. Pertengkaran itu membuat Aulia semakin tertekan. Andi ancam, jika kau lanjut, aku akan bilang ke ayah. Aulia merasa dikhianati oleh saudaranya sendiri. Besoknya, dia hubungi Rina dari nomor baru. Aku kangen. Rina terkejut, kenapa sekarang? Kau sudah tunangan. Aulia menjelaskan, ini salah. Aku tak bahagia. Mereka bertemu lagi di tempat lama di taman. Rina tampak lebih kurus, matanya lelah. Aku pindah kerja ke Surabaya, tapi batal karena memikirkanmu. Aulia memeluknya, maafkan aku. Mereka kembali bersama, tapi lebih hati-hati. Pertemuan rahasia, pesan terenkripsi. Tapi rahasia tak bisa selamanya tersembunyi. Suatu hari, Nita melihat mereka di KAE. Aulia. Dengan siapa itu? Aulia bohong, teman lama. Tapi Nita curiga. Gosip mulai beredar di sekolah. Aulia suka perempuan. Bu Siti panggil Aulia, jaga nama baik sekolah. Jika benar, kau bisa dipecat. Aulia panik. Di rumah, ibu mulai curiga karena Aulia sering keluar. Jangan sampai Aisal tahu kau aneh-aneh. Tekanan dari segala sisi membuat Aulia depresi. Dia mulai minum obat tidur. Rina khawatir kita harus berhenti jika ini menyakitimu. Tapi Aulia tak mau, kau satu-satunya yang membuatku merasa utuh. Konflik moral semakin dalam. Aulia baca Al-Quran, mencari jawaban, tapi interpretasi masyarakat membuatnya bingung. Apa Tuhan membenciku? Tanyanya pada Rina. Rina jawab, Tuhan menciptakan kita seperti ini. Yang salah adalah manusia yang menghakimi. Tapi kata-kata itu tak cukup. Suatu malam, Aisal konfrontasi. Aku dengar rumor. Benarkah kau dengan perempuan? Aulia menyangkal, tapi Aisal marah, jika benar, pertunangan batal. Aulia merasa lega sekaligus takut. Besoknya, dia bilang ke keluarga bahwa Aisal mundur. Ayah marah besar, kenapa? Apa kau lakukan sesuatu? Aulia diam, Andi menatapnya tajam, tahu rahasianya. Malam itu, Andi bilang ke ayah. Aulia suka perempuan. Ayah shock, ibu menangis. Kau bawa malu keluarga, teriak ayah. Aulia diusir sementara, pergi dulu, sampai kau sadar.
Aulia pergi ke apartemen Rina, menangis. Aku kehilangan segalanya. Rina peluk dia, kau punya aku. Tapi apakah itu cukup? Hari-hari berikutnya, Aulia tinggal dengan Rina, tapi tekanan sosial terus datang. Teman-teman menjauh, pekerjaan terancam. Di Indonesia, di mana diskriminasi lebih umum, Aulia merasa seperti buronan. Rina usul pindah ke Bali, di mana lebih liberal, tapi Aulia ragu. Keluargaku bagaimana? Konflik semakin memuncak, dan Aulia harus memilih cinta atau keluarga. Hidup bersama Rina seperti oasis di tengah gurun, tapi badai pasir selalu mengancam. Aulia tinggal di apartemen kecil Rina di pinggiran Jakarta, bekerja dari rumah sebagai tutor online untuk menghindari gosip di sekolah lama. Bu Siti sudah pecat dia dengan alasan kurang disiplin, tapi Aulia tahu alasan sebenarnya. Kau harus kuat, kata Rina setiap pagi, mencium keningnya. Tapi Aulia sering menangis malam-malam, merindukan keluarga. Pesan dari ibu datang sporadis, pulanglah, tapi tinggalkan jalan sesat itu. Ayah tak pernah hubungi. Andi, yang dulu dekat, kini dingin. Kau pilih jalan itu, tanggung sendiri, katanya saat Aulia coba hubungi. Pengkhianatan dari saudara membuat Aulia sakit hati. Di sisi lain, hubungan dengan Rina semakin dalam. Mereka berbagi mimpi, Rina ingin buka agensi jurnalistik independen, Aulia ingin kembali mengajar tapi di lingkungan yang menerima. Tapi realitas keras. Suatu hari, mereka ikut komunitas rahasia di Jakarta. Di sana, Aulia bertemu orang-orang seperti dirinya, perempuan yang berjuang melawan stigma. Kau tak sendirian, kata seorang anggota. Tapi pertemuan itu berisiko, polisi sering gerebek. Rina sebagai jurnalis, tahu bahayanya. Kita harus hati-hati. Tapi Aulia mulai berani. Dia tulis diari online anonim tentang pengalamannya, mendapat dukungan dari netizen. Tapi juga hujatan, pergi ke neraka, komentar-komentar itu. Tekanan psikologis semakin berat. Aulia mulai ragu lagi. Apa kita salah, Rin? Rina jawab, tidak, masyarakat yang salah. Tapi pertengkaran muncul. Rina ingin terbuka, Aulia takut. Kau ingin aku mati karena stres, teriak Aulia suatu malam. Rina menangis, aku hanya ingin kita bebas. Konflik itu membuat mereka berpisah sementara. Aulia pulang ke rumah orang tua, berpura-pura bertobat. Aku salah, ya. Aku mau nikah lagi. Ayah senang, ibu peluk dia. Andi curiga, jangan bohong. Tapi Aulia berpura-pura. Dia hubungi Aisal lagi, makan aku. Aisal setuju bertemu. Di KE, Aisal bilang, aku masih sayang padamu. Aulia tersenyum, tapi hatinya hancur. Malam itu, dia hubungi Rina, ini untuk sementara. Rina marah, kau khianati aku. Percakapan berakhir dengan air mata. Aulia kembali ke rutinitas lama, tapi merasa mati di dalam. Suatu hari, berita datang, Rina kecelakaan mobil kecil karena stres mengemudi. Aulia panik, bergegas ke rumah sakit. Di sana, Rina terbaring lemah. Kenapa kau datang? Tanya Rina. Aulia menangis, karena aku mencintaimu. Mereka berdamai, tapi damage sudah ada. Keluarga Aulia tahu dia pergi ke rumah sakit. Ayah marah lagi, pilih kami atau dia. Aulia harus memutuskan. Dia pilih Rina, tapi dengan harga, diusir permanen. Kau bukan anakku lagi, kata ayah. Aulia pergi, hati teriris. Di apartemen, Rina pulih, tapi hubungan mereka retak. Kau pernah tinggalkan aku, kata Rina. Aulia jawab, aku takut. Mereka coba perbaiki, tapi bayang-bayang pengkhianatan ada. Suatu hari, Andi datang ke apartemen. Aku salah. Aku lihat kau menderita.
Andi cerita, dia pernah punya teman gay yang bunuh diri karena tekanan. Aku tak mau kau seperti itu. Rekonsiliasi kecil terjadi, tapi ayah tetap keras. Aulia mulai aktif di komunitas, menulis artikel anonim tentang diskriminasi. Tapi risiko tinggi, ancaman online datang. Rina khawatir, berhenti saja. Tapi Aulia tak mau, ini perjuangan kita. Konflik memuncak saat demo anti-LGBTQ terjadi di Jakarta. Rina ikut liput, Aulia ikut diam-diam. Di sana, mereka lihat kekerasan, polisi tangkap aktivis. Aulia takut, tapi juga marah. Pulang, dia bilang ke Rina, kita harus lawan. Tapi harga semakin mahal, Rina diancam dikerja, Aulia kehilangan murid tutor. Mereka merasa seperti sedang perang. Malam itu, Aulia bermimpi keluarganya menerima, tapi bangun dengan realitas pahit. Apakah perjuangan ini layak? Puncak badai datang seperti hujan deras yang tak terduga, menyapu segala yang rapuh. Aulia dan Rina memutuskan pindah ke Yogyakarta, kota yang lebih toleran, untuk mulai hidup baru. Rina dapat kerja di media lokal, Aulia buka les priat. Tapi masa lalu mengejar. Suatu hari, oto mereka di komunitas bocor online. Netizen marah, hancurkan mereka. Ancaman datang, termasuk dari keluarga Aulia. Ayah hubungi, kau bawa malu seluruh kampung. Aulia menangis, tapi tak mundur. Ini hidupku, ya. Rina dukung, kita bersama. Tapi tekanan membuat Rina depresi. Dia mulai minum, aku lelah berjuang. Aulia khawatir, jangan menyerah. Pertengkaran pecah lagi, Rina bilang, kau yang bawa kita ke sini. Aulia jawab, kau yang mulai pengakuan itu. Kata-kata tajam seperti pisau. Mereka hampir putus, tapi cinta menahan. Suatu malam, Andi datang ke Yogyakarta. Ayah sakit lagi karena kau. Aulia ragu, tapi pergi kembali ke Jakarta. Di rumah sakit, ayah lemah, makan aku jika aku keras. Aku takut kehilanganmu. Aulia menangis, aku juga sayang ayah. Rekonsiliasi mulai, ayah tak setuju, tapi tak usir lagi. Ibu peluk dia, pulanglah sesekali. Tapi Aisal sudah menikah orang lain. Aulia kembali ke Rina dengan hati lebih ringan. Kita bisa coba lagi. Rina tersenyum, ya, tapi dengan jujur. Mereka mulai terbuka perlahan, cerita ke teman dekat, ikut advokasi. Tapi masyarakat tetap keras. Di Yogyakarta, mereka ikut parade kecil, tapi dihadang demonstran. Aulia terluka ringan, Rina lindungi dia. Momen itu membuat mereka lebih kuat. Kita tak bisa ubah dunia, tapi ubah diri kita, kata Rina. Aulia setuju. Tahun berlalu, mereka bangun hidup stabil. Aulia kembali mengajar di sekolah progresi, Rina tulis buku tentang LGBT di Indonesia. Keluarga Aulia perlahan menerima, meski tak sepenuhnya. Andi jadi jembatan. Tapi luka tetap ada, teman hilang, karir tertunda, kesehatan mental terganggu. Aulia sering refleksi, apa harga ini layak? Rina jawab, ya, karena kita autentik. Cinta mereka tumbuh, bukan tanpa badai, tapi dengan ketahanan. Di akhir perjalanan, Aulia sadar bahwa pilihan tak pernah mudah, tapi itulah hidup. Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama benar-benar salah jika itu membawa kebahagiaan sejati?